Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membahas lebih detail mengenai struktur kayu berdasarkan unsur kimianya, langsung saja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni sifat fisika kayu. Sifat fisika terbagi menjadi dua, yaitu non-mekanis dan mekanis. Bentuk sifat fisik kayu terdiri dari kadar air, sifat mengembang dan menyusut. Berat jenis dan kerapatan kayu, sifat kayu terhadap suara, dan daya hantar panas dan listrik dapat kita contohkan pada gambar berikut ini. Itu adalah contoh kayu yang mengembang. Ini adalah merupakan kadar air yang tetap pada kayu jika kayu berada dalam suatu atmosfer dengan kelembaban tertentu dalam waktu yang cukup lama. Penyusutan. Fase penyusutan dimensi kayu terjadi ketika air terikat menguap dari dinding sel dan turun di bawah titik jenuh serat. Penyusutan kayu dari titik jenuh serat sampai kondisi kering tanur disebut juga dengan penyusutan total. Ini adalah contoh penyusutan kayu, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pengembangan. Air yang masuk sebagai air terikat akan menyebabkan jaringan mikofibril atau dinding sel mengembang sebanding dengan banyaknya air yang diabsorpsikan. Daya hantar listrik. Kayu dengan daya hantar panas dan listrik yang buruk digunakan untuk membuat barang yang berhubungan langsung dengan panas dan listrik. Beberapa faktor yang menentukan sifat fisika kayu. Yang pertama, banyaknya zat dinding sel yang ada di dalam suatu volume kayu, air yang ada di dalam dinding sel, dan komposisi komponen-komponen kimia primer penyusun dinding sel. Sifat mekanis kayu dapat definisikan sebagai kemampuan kayu dalam menahan suatu beban atau muatan yang diberikan kepada kayu tersebut, atau ukuran kemampuan kayu untuk menahan gaya luar yang membebani kayu. Di antaranya adalah, yang pertama adalah kekuatan tarik. Kemampuan kayu untuk menahan beban tarik. Yang kedua adalah kekuatan tekan kayu. Semakin tinggi sifat batang, maka kekuatannya makin besar. Yang ketiga adalah kekuatan geser. Kemampuan kayu untuk menahan beban geser. Yang keempat adalah kekuatan lentur. Kekuatan kayu untuk menahan beban lentur atau gaya-gaya yang berusaha melakukan kayu, sifat keuletan kayu dapat disebut juga dengan kekuatan pukul. Atau kemampuan untuk menyerap energi akibat beban pukul. Kayu yang ulet adalah kayu yang sukar pecah atau patah meski dibebani sampai beban maksimum. Contohnya adalah dapat kita lihat pada gambar ini. Lantai jembatan, bantalan rel kereta api, dan penyangga atap rumah. Sifat kekerasan. Kekerasan kayu konsisten dengan berat kayu. Contohnya kayu yang sangat keras adalah kayu balau giam. Kayu yang keras adalah contohnya kayu kulim, kayu pilang. Dan kayu yang jenis sedang contohnya adalah mahoni dan meranti. Dan seterusnya, kayu lunak contohnya adalah kayu pinus dan balsa. Beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu yaitu suhu lingkungan, sifat struktur anatomi kayu, berat jenis, kadar air, lamanya pemberian gaya atau muatan, umur pohon, dan kecepatan tumbuhan. Kelas awet kayu merupakan daya tahan suatu jenis kayu tertentu terhadap berbagai beberapa faktor perusak kayu. Ini adalah contoh kayu yang sudah rusak dimakan rayap. Penggolongan kayu di Indonesia berdasarkan tingkat keawetan tahan terhadap pengaruh kerusakan oleh serangga, rayap, dan binatang kecil. Berdasarkan tingkat kekuatan tergantung ada kekuatan lentur dan kekuatan tekan.
Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.